Oke, selanjutnya di sini ada penentuan jumlah play. Jadi untuk penentuan jumlah play ini harus disesuaikan dengan besarnya apa? Diameter dari pulley atau si penarik. Kadang-kadang kalau seandainya kalian pakai belt terus ternyata pasti pasang beltnya putus, orang berpikir langsung masang, oh tambah aja playnya penguatnya biar dia nggak putus. Benar tidak putus, tapi akhirnya beltnya jadi tidak berjalan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, harus diperhatikan beberapa faktor. Karena kalau kita ingin menambah jumlah play, harus kita sesuaikan juga komponen lainnya, seperti si pulley-nya. Karena kalau seandainya kita tidak mempertimbangkan si pulley ini, diameter pulley terhadap ketebalan play, yang terjadi apa? Ada faktor stres. Kemudian ada faktor beltnya bisa jadi nggak berputar karena dia tidak nempel di pulley-nya atau di legging pada pulley. Jadi dia tidak pulley-nya berputar, si play-nya atau belt-nya tidak ikut berputar. Jadi ada beberapa faktor yang harus ditentukan untuk minimum jumlah play yang dipakai, yaitu kapasitas. Kapasitas pengangkutannya sebesar apa? Lebar belt conveyor, karena lebar belt conveyor ini juga akan mempengaruhi terhadap lebar dari pulley. Kemudian jenis dari karkasnya, atau jenis dari anyaman penguatnya ya. Nah ini yang nomor 4 itu diameter pulley. Diameter pulley ini sangat tergantung terhadap ketebalan si play. Nih, jumlah play yang banyak mengharuskan pemakaian diameter pulley yang besar untuk menjaga fleksibilitas belt conveyor. Jadi kalau makin tebal playnya, maka diameternya juga semakin besar ya. Ilham Saputra. Halo Ilham. Iya, Bu. Ilham, coba saya jawab ya, saya tanya. Kalau seandainya jumlah playnya semakin sedikit, dari 5 menjadi 4, maka diameter pulley-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil, Bu ya. Ya, benar ya. Jadi mengikuti ya. Nih, contohnya kayak gini. Kalau cuma satu play, diameternya hanya sebesar ini. Semakin kamu tambah jumlah play-nya, sampai 9 play, gitu. Nanti diameternya juga akan semakin besar ya, mengikuti dari jumlah si play. Agar konveyornya dapat berjalan secara stabil. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang spesifikasi dan korelasi antara jumlah play dengan diameter dari pulley. Selanjutnya, elongation atau nilai mulur. Nilai mulur dalam menentukan atau memilih belt conveyor. Belt conveyor akan mengalami mulur ya, melar. Ibarat sendal tuh kalau kalian pakai terus ngejepitnya langsung melar. Selama bahan itu karet dan dia bisa mulur, dia pasti akan punya nilai mulur. Nah, nilai mulur ini harus dipertimbangkan pada pemilihan awal ya. Nah, mulur itu adalah pertambahan panjang belt dari panjang semula. Makanya bahasa Inggrisnya elongation. Nah, jadi dalam pemilihan jenis reinforcement atau penguat atau play, yang harus diperhatikan adalah jumlah kemuluran yang akan terjadi pada waktu belt beroperasi beberapa saat. Nah, nilai mulur dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan posisi take up atau counterweight. Ini, ingat ya, take up pulley atau counterweight. Jadi kalau seandainya dia mulurnya tinggi, maka ini take up-nya bisa jauh ke bawah. Kalau dia nilai mulurnya tidak tinggi-tinggi banget, ya take up-nya bisa ke atas sedikit lah. Kalau seandainya dia kaku gitu, getas, dan tidak punya mular yang tinggi, tapi kalian tarik sampai bawah, yang ada bisa putus ya. Begitupun sebaliknya, bila dia punya elongation yang besar nilainya, tapi kalian taruh take up pulley-nya terlalu dekat di atas, yang terjadi apa? Nanti dia bisa menyentuh ke tanah ya ini take up-nya.
nggak nempel di tekap puli dia, seperti itu, mulur dia. Pemilihan nilai mulur yang tidak tepat dapat menyebabkan penyambungan yang berulang-ulang. Bisa jadi karena putus, bisa jadi karena longgar. Kalau longgar kan berarti bisa jadi tidak berputar secara maksimal. Nah, kontur wake-nya juga begini ke tanah ya. Nih, nilai mulur dapat dilihat di tabel berikut. Nah, ini orang-orang udah melihat ya. Ini still code nih, take up-nya tuh hanya sebesar 0,1% sampai 0,2%. Ini perpanjangannya. Perpanjangannya sampai 0,03 sampai 0,06. Kalau seandainya dia sudah mencapai 0,08 mm sampai 0,013, nanti dia disebut dengan elastis ya, permanen. Elastis dan plastis. Elastis itu berarti dia bisa kalian tarik, dia bisa kembali seperti semula. Kalau plastis, kalian tarik, dia tarik terus, nanti dia nggak bisa kembali ke posisi semula. Berarti dia sudah mengalami plastic deformation. Nah, center to center ini nilai center to center ya, perpanjangan center to center dari take up tail sampai take up head. Sorry, bukan take up ya. Tail pulley sampai head pulley, center to center perpanjangannya. Faktor perpanjangannya ya. Dapat pada tabel di atas diperlihatkan perbandingan nilai mulur dari berbagai jenis penguat ya. Nilai mulur dinyatakan dalam persen dari jarak center to center conveyor. Dari puli depan ke puli belakang ya. Nilai mulur elastis adalah nilai mulur yang akan terjadi pada saat build start. Ya, jadi pada saat dia mulai, dia sudah mulai plastis ya, perpanjangan. Baik dimulai maupun selama beroperasi. Selain dia mengalami tadi elastis ya. Maksudnya elastis tuh dia perpanjangan tapi bisa kembali ke bentuk awal. Dia juga bisa mengalami perpanjangan mulur permanen atau plastic deformation. Nah, nilai mulur dapat itu seperti ini. L panjang dari S to S, center to center dikali dengan M. Ya. M itu nilai mulur permanennya. Nih, nilai distance elastis permanennya. Ini center to centernya. Bagi dengan 100. Nah, ini nilai mulur dari belt. Panjang belt dikali situasinya ya. Ini panjang beltnya 1000 dikali untuk steel cord ya. Steel cord panjangnya 1000 gitu, 1000 meter. Dikali dengan faktor 0,03. Kemudian dikali lagi dengan maksimumnya 0,13 gitu. Dibagi dengan 100. Itulah nilai mulur dari belt tersebut. Dapat dipahami? Bisa, Bu, insya Allah. Nah, jadi nilai mulur cara carinya menggunakan tabel ya. Dengan catatan diketahui dulu panjang dari belt yang akan dipakai. Nah, ini ini adalah jenis penguatnya. Ada nilon, ada vinilon, ada polyester ya. Kemudian lanjut lagi ya. Di sini ada tabel 1A maksimum. Ini nutupin sih. Jadi di sini juga ada tabel ini menunjukkan tentang maksimum sudut ya, naik ke atasnya. Jadi sudut kenaikan atau kemiringan suatu conveyor pada posisi naik itu tergantung dari bahan apa yang dipakai serta densitas bahan tersebut. Nah, kalau semen Portland berbentuk buff, itu kemiringan dari conveyornya tuh sebesar 12 derajat ya. Kita baca dari sini aja. Kemudian kalau kelingkar 18 derajat. Kalau kita lihat ya, kalau densitasnya semakin tinggi, maka derajat kemiringannya bisa semakin tinggi juga ya. Karena berat pada si beban tersebut, material tersebut dapat menjadi tahanan untuk material tersebut dapat berjalan pada posisi miring yang ekstrim. Tapi jangan terlalu ekstrim ya.
Ini adalah batas maksimumnya. Jadi jangan sampai kalian bawa clinker conveyor beltnya miringnya 20 derajat. Jangan ya. Nanti bisa jatuh. Gitu. Tadi ada kamar mandi besar, ada kamar mandi, ada mainan. Baik banget, Mah. Ada mainan, ada kantor, Mah. Iya. Terus di sini ada lagi selanjutnya ada kapasitas belt conveyor. Belt conveyor adalah alat pengangkut berdasarkan volume, ya. Kapasitasnya ditentukan sebagai satuan volume per waktu. Ya, meter kubik feet kubik ya. Foot kubik ya, per jam. Nah, dari massa ini dikonversikan dari volumetrik ya, ke massa dengan menggunakan spesifik ya. Ingat ini, toxicity. Kan tadi kan satuannya adalah volume per waktu. Kalau kalian mau rubah volume per waktu ini menjadi massa ya, bukan volume, jadi massa per jam, bisa kalian gunakan ini. Ya, kilogram per desimeter dikalikan dengan tadi massa volume per jam, jadinya kan kilogram per jam. Nah, prinsip dasar adalah menentukan luas pembebanan. Ini luas pembebanan nih, luas pembebanan. Ini adalah sudut pengisiannya ya, surcharge angle-nya. Nah, kalau kalian mengetahui nilai B ini, sisa di sini dengan cara lebar dalam inci dikalikan faktor 0,55 ditambah 0,9 inci. Nah, ini adalah jenis sudut dari pengisian, angle of surcharge-nya, derajat pengisiannya. Kalau misalkan angle of surcharge-nya itu 5 derajat, artinya material yang ditumpuk itu tidak menggunung gitu. 5 derajat seperti ini. Jadi cara menghitungnya, ambil garis horizontal, pada titik teratas dikali garis horizontal, kemiringan dari sudut ini ditarik ke sini. Nah, ini adalah sudut dari surcharge-nya. Dapat dipahami ya. Jadi semakin tinggi sudutnya, nilainya semakin besar, maka semakin ekstrim tumpukannya, semakin menggunung. Oke. Nah, biasanya kalau sudutnya cuma 5 derajat, itu bentuknya biasanya sama ya. Kalau semakin dia bentuknya menggunung, berarti komponennya bersifat tidak, bentuknya nggak sama. Bisa berbentuk fiber, bisa berbentuk material yang saking numpuk interloking sama lain. Contohnya kayu ya, bagase, jadi kayak bekas tadi ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh dari jenis tumpukan dan jenis-jenis sudutnya. Ini derajatnya ya. Nah, berikutnya adalah batas kecepatan belt. Umumnya kecepatan belt lebih dari 3 meter per detik tidak disarankan. Jadi dalam 1 detiknya dia bisa pergi sejauh 3 meter. Itu cepat banget ya. Gitu. Itu tidak disarankan karena bisa menyebabkan jatuhnya material. Nah, terus berapa nih kecepatan yang cocok untuk material yang tertentu? Itu dapat dilihat di tabel berikut. Nih, tabel 5. Waduh, mana nih? Ada di, kalau kalian nggak pusing tuh ada di ini ya. Bahan yang kalian lihat tuh. Ini tabel 5 nih. Tabelnya nih. Ada juga kok di Word yang saya bagi di Zoom tadi. Kalau dia udah beltnya selebar 500 mm atau 20 inci, maka kecepatannya ditentukan tuh 2,5 meter per second. Terus ini speed factor 1, 2 ya. Kalau speed factor itu sampai 8, dia 1,4. Ini kalau kalian lihat di tabel maksimum recommended belt speed-nya, semakin lebar satu belt, maka semakin cepat ya. Semakin cepat dibandingkan dengan belt yang sempit. Jadi, karena belt yang lebar itu cenderung bisa menampung beban
dan lebih stabil ya pergerakannya dibanding belt yang lebarnya narrow atau sempit. Nah, ini adalah kapasitas kalau kalian lihat di Word. Ini kecil-kecil nggak kelihatan ya. Nih, saya langsung ke Word-nya aja. Word.